Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 4 menyoroti impor gula rafinasi yang menghambat swasembada gula nasional dan dorong pembenahan penyerapan distribusi produksi dalam negeri. Kesejahteraan petani terjaga dan aspek ekologis tetap diperhatikan. Berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 40 tahun 2023 tentang percepatan swasembada gula nasional menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Komisi 4 DPR RI menyoroti persoalan impor gula rafinasi yang menjadi kendala dan menyebabkan turunnya serapan terhadap produksi gula dalam negeri. Anggota Komisi 4 DPR RI, Sony Dana Paramita menekankan pentingnya meluruskan distribusi gula dan memperhatikan kesejahteraan petani termasuk harga pupuk dan alat pertanian. Sony juga mengingatkan agar pengembangan industri gula tidak mengabaikan aspek ekologisnya, mengingat beberapa kasus banjir di daerah penghasil gula akibat alih fungsi lahan. Pabrik gula yang luar biasa besar di sana. Itu kalau nggak salah terbesar di Asia Tenggara. Salahnya yang mereka sekarang, tapi ketika riset saat itu, berapa sih kapasitas yang diperlukan dan berapa suplai yang bisa masuk ke sana kan harusnya dihitungkan benar. Tidak seperti sekarang punya pabrik yang sangat mewah, tapi target untuk menggilingnya juga masih belum sesuai dengan harapan. Dengan catatan jangan sampai untuk kebutuhan itu tanpa memikirkan ekologis. Maksud saya adalah beberapa waktu yang lalu misalkan di Banyuwangi pernah terjadi banjir, itu karena banyak lereng-lereng tanah yang dulunya ditanam tanaman keras, alih tanaman menjadi tebu, sehingga ketika banjir di atas 200 mili itu ya banjir. Nah, semoga itu tidak terjadi. Masih banyak lahan-lahan yang kosong yang itu bisa dikerjasamakan. Komisi 4 DPR RI menegaskan kebijakan pergulaan nasional harus dibangun secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta berharap perbaikan perencanaan dan pengelolaan target swasembada gula dapat terwujud dengan menjaga keseimbangan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dari Provinsi Jawa Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal melakukan peletakan batu pertama rumah relokasi korban longsor di Kabupaten Bandung guna mempercepat pemulihan warga terdampak. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah relokasi bagi warga terdampak bencana longsor di Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Langkah nyata ini diambil sebagai bentuk respon cepat terhadap kondisi 8 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat terjangan lumpur. Dalam keterangannya, ia memilih untuk menggunakan dana pribadi dalam mempercepat proses pembangunan. Total terdapat 8 unit rumah yang akan dibangun, di mana 4 unit dibiayai oleh Cucun dan anggota DPRD Jawa Barat Humaira Zahrotunur. Saya melihat dan saya sudah beberapa tempat itu memahami kalau ada kejadian musibah ini, apalagi kalau prosedur harus dilaporkan ke BPBD, Perkimtan, semua pasti akan lama. Sementara beliau ini sudah tidak punya rumah, sudah tergusur dengan lumpur yang kemarin menimpa longsoran di sini. Akhirnya saya punya inisiatif, saya bilang Pak Camat carikan tanah, saya sendiri yang akan biaya relokasi itu dari hasil upaya saya, ikhtiar saya, usaha saya. Ini anggota DPRD Provinsi, dia bilang bahwa ada 8 keluarga, baik dari saya 4, dari Humaira 4. Hari ini makanya dilaksanakan bukan mau sumatan wariaan, bukan pingin didengar atau lihat orang, karena keterpanggilan. Kalau ini misalkan menunggu prosedur anggaran, belum ini udah di ujung tahun, mau kapan?
dan beliau-beliau ini sudah tidak ada rumah. Selain bantuan fisik, Cucun juga menyoroti pentingnya mitigasi bencana jangka panjang. Ia menyatakan pemulihan ekosistem adalah kunci utama agar tragedi serupa tidak kembali terjadi di masa depan. Dari Jawa Barat, Nurbani, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyalurkan ribuan bantuan program Indonesia Pintar di Sidoarjo sebagai bentuk komitmen memperluas akses pendidikan dan mengawal anggaran agar tepat sasaran menuju Indonesia Emas 2045. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyalurkan bantuan program Indonesia Pintar sebanyak 3.033 kepada para siswa penerima manfaat di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah tersebut akan ditingkatkan di tahun mendatang sebagai bentuk komitmen memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Ditemui usai kegiatan, Adis Kadir mengatakan, pendidikan merupakan pondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pentingnya pengawalan anggaran pendidikan agar tepat sasaran dan mencegah angka putus sekolah. Semua program pemerintah khususnya pembagian beasiswa PIP itu sudah sampai kepada masyarakat dengan baik. Saya sendiri untuk Sidoarjo memberikan kurang lebih 3.033 paket beasiswa kepada mereka semua dan alhamdulillah sudah ada yang mendapatkan 5 kali berturut-turut. Jadi mulai anaknya kelas 1, naik kelas 2, kelas 3. Ini karena kan program setiap tahun. Jadi seluruhnya sampai ada yang sudah 5 kali selama 5 tahun. Dari kelas 1 berarti sekarang sudah kelas 5 SD itu mendapatkan beasiswa dari pemerintah melalui reses aspirasi daripada anggota DPR. Ada juga yang 4 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Alhamdulillah program Presiden Bapak Prabowo melalui Asta Citanya sangat-sangat dikendaki dan diminati. Adis Kadir menegaskan, program Indonesia Pintar ini adalah hak masyarakat prasejahtera. Negara hadir memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depannya hanya karena keterbatasan ekonomi. Dari Jawa Timur, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam momentum Natal dan juga Tahun Baru, DPR RI memastikan kesiapan negara hadir secara nyata bagi rakyat dengan mengawal ketersediaan pangan, kelancaran transportasi, serta keamanan pasokan energi. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Kita membahas di Komisi 11 tentang penerimaan pajak. Ya, ada yang melintir di media sosial yang mengatakan bahwa DPR memaksa Menteri Keuangan untuk adanya pajak tambahan. Terkait dengan penerimaan pajak yang baru mencapai 70% dari target yang ditentukan, apa menurut Bapak yang menjadi kendala? Itu ada 2 masalah besar. Yang pertama adalah penerapan Cortex. Ya. Cortex kan bermasalah. Yang kedua adalah restitusinya banyak sekali. Iklim bisnis itu harus lebih baik dong. Kalau iklim bisnis tidak lebih baik, siapa yang membayar pajak? Ya kan? Kalau tidak bayar pajak, bagaimana pemerintah bisa punya uang? Hal-hal seperti apa, Pak, untuk tahun depan yang perlu diantisipasi oleh pemerintah? SP2DK ya, surat pemeriksaan pajak itu kan ditujukan kepada orang-orang yang sudah patuh terhadap pajak. Yang para pengemplang pajak ya, sampai sekarang belum dikejar, ada 200 katanya pengemplang besar. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pengawalan Nataru bukan sekadar agenda tahunan, melainkan wujud tanggung jawab konstitusional dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan publik. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Parlemen menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya agar mobilitas masyarakat berlangsung aman,
Kebutuhan dasar terpenuhi dan suasana Nataru dapat dirayakan dengan tenang, tertib, serta penuh optimisme menyongsong tahun yang baru. Dan pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru, aktivitas dan mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat. Kondisi tersebut menuntut kesiapan pangan, transportasi, dan energi secara menyeluruh. DPR RI menegaskan peran pengawasan untuk memastikan layanan publik berjalan aman dan terkendali selama Nataru. Fluktuasi harga pangan kerap terjadi menjelang Nataru. Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga melalui operasi pasar, distribusi cadangan pangan Bulog, dan pengawasan ketat di pasar. Pemerintah harus memastikan stok pangan secara merata di semua daerah, ya. Dan juga ya, ada cadangan pangan lain yang sewaktu-waktu kita harus ada operasi pasar, ya bisa kita lakukan operasi pasar. Saya pikir, dan juga tentu koordinasi dengan swasta, dengan instansi semua terkait untuk jangan bermain, ya, mencari keuntungan di atas, ya ekonomi kita kan masih agak baru berangsur mulai pulih ya, jadi jangan sampai masyarakat jadi korban. Sejalan dengan itu, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian dan Bulog segera melakukan intervensi agar harga kebutuhan pokok, termasuk beras, tetap terjangkau saat Nataru. November ini, zona 1, 2, 3, harga beras premium masih di atas HIT. Ya, kita nggak berharap nanti di Nataru ini juga akan naik beras yang medium, ya, sehingga kita minta ya stok yang ada di Bulog itu segera diminta untuk dikeluarkan biar untuk stabilisasi pasokan harga pangan. Kemudian juga yang kedua mengefektifkan untuk pengawasan, maksimal kenaikan mungkin ya 10% lah dari harga normal. Kesiapan infrastruktur dan transportasi juga menjadi perhatian serius DPR RI. Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya pemerintah untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas dan posko terpadu, termasuk skema one way di jalan tol untuk menjaga kelancaran arus Nataru. Antara PU, Perhubungan, dan Dirlantas itu sudah sepakat membentuk posko terpadu. Jadi kalau kemacetan ini kan wilayahnya Korlantas, wilayah Korlantas ya. Korlantas tadi juga sudah paparan sangat bagus, yaitu dengan melakukan modifikasi lalu lintas. Salah satunya adalah untuk tol yang dari Jakarta ke timur nanti one way. Jadi tidak dilakukan seperti tahun lalu itu kan ada yang namanya kontraflow. Di sektor penerbangan, Komisi 5 DPR RI mendorong Angkasa Pura meningkatkan kenyamanan bandara, terutama dalam mengantisipasi lonjakan penumpang Nataru. Berdasarkan pengawasan Komisi 5 DPR RI, telah terjadi peningkatan fasilitas bagi penumpang. Salah satunya melalui renovasi Terminal 1C pada Bandara Soekarno-Hatta, yang kini dinilai lebih nyaman untuk digunakan masyarakat. Kami hanya memberi masukan saja titik-titik mana yang diperlukan pembenahan. Salah satunya adalah tentu kita melihat nih sekarang, antri ini kan, antri checking ini satu sering jadi masalah. Kemudian pelayanan masyarakat ketika mengalami delay dan seterusnya, moda transportasi keluar masuk ke bandara ini semua kita pantau. Sementara ini kita fokus dalam persiapan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, Komisi 12 DPR RI memastikan keamanan stok BBM jelang Nataru, salah satunya di Provinsi Bali. Pertamina diharapkan dapat menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM seiring meningkatnya aktivitas wisata. Tadi kita sudah cek dari sisi kapal-kapal, kendaraan yang ada, mereka sudah persiapkan dengan baik. Kemudian untuk mitigasi, ya mereka mengatakan kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemungkinan terkait dengan armada, mereka akan, ya alternatifnya memperbaiki kalau terjadi kerusakan, kemudian mengantisipasi kalau terjadi cuaca yang ekstrim, ada kerusakan yang tidak memungkinkan untuk perbaikan, mungkin dengan penyediaan armada-armada yang baru. DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan hak masyarakat atas pangan terjangkau, kelancaran transportasi, dan kemudahan akses BBM selama libur akhir tahun. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI akan mengambil langkah tegas terkait masifnya alih fungsi kawasan hutan yang termasuk yang terjadi di Taman Nasional Tesonilo. Informasi selengkapnya tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acapkah hiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, melihat kerusakan ekosistem yang terus meluas serta dugaan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan, Komisi 4 akan membentuk panitia kerja guna menelusuri akar persoalan alih fungsi hutan secara komprehensif. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Rahel Silalahi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Rahel. Baik, terima kasih. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, penggerusan fungsi hutan memang konon menjadi sorotan masyarakat. Akhir-akhir ini juga penggerusan fungsi hutan Taman Nasional Tesonilo di Riau yang diduga bisa merusak habitat satwa yang dilindungi seperti gajah Sumatera, di mana memang dari total 81.793 hektar kini hanya 24% yang dapat dikatakan sebagai hutan alami dan aman untuk kehidupan para satwa. Sisanya sudah dibuka menjadi area terbuka, kebun kelapa sawit ilegal dan juga area pemukiman. Oleh karena itu saya di sini bersama dengan Bapak Slamet, anggota Komisi 4 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Daerah Pilihan Jawa Barat 4 untuk menanggapi kasus tersebut. Mari Pak, kira-kira gimana Pak tanggapan dari Komisi 4 sendiri terkait kasus Tesonilo ini Pak? Ya, jadi Tesonilo ini kan proses permasalahan awalnya tentunya dari peta hutan yang memang tidak jelas itu, sehingga ini harus menjadi prioritas utama bahwa definisi hutan itu di mana petanya, dan secara perjalanan kalau mengikuti perjalanannya katanya sekarang sudah dalam proses one map policy untuk kemudian kehutanan ini, tetapi paling tidak bagaimana kemudian khusus kepada Tesonilo ini kemudian harus dilihat secara jernih. Satgas PKH yang bekerja ini kalau laporan yang ketika saya kunjungan ke sana itu pendekatannya sudah dilakukan berbagai hal. Makanya langkah yang akan dilakukan Komisi 4 ini secara kami sebagai fraksi akan mengusulkan bagaimana adanya panja terkait dengan pelepasan kawasan hutan, karena permasalahan ini kompleks ya, dimulai dari kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kewenangan pelepasan kawasan hutan itu tidak melibatkan lagi dengan
DPR ini juga menjadi problem, sehingga hari ini carut marut itu karena memang tidak ada pengawasan bagaimana dia melepaskan kawasan hutan. Nah, khusus ke Tesonilo harus kemudian nanti kita lihat ke belakang penduduk atau masyarakat yang ada di sekitar itu seperti apa posisinya, apakah dia jauh-jauh sebelumnya, atau bahkan sebagian yang saya dengar dia ada di situ karena juga program pemerintah. Nah, sehingga ini kita harus kemudian lihat secara komprehensif, dan paling tepat memang ya harus dibentuk satu panitia kerja agar clear pelepasan hutan ini seperti apa. Di saat kemudian memang hari ini bencana yang luar biasa itu kan tidak terlepas dari bagaimana pemanfaatan hutan yang memang ya tanda kutip liar seperti itu. Dan banyak juga kan masyarakat yang khawatir ya Pak, karena ini mengintimidasi gitu ya Pak, habitat alami dari gajah Sumatera. Sedangkan kan gajah Sumatera itu memang hewan yang dilindungi. Kira-kira pengawasan dari Komisi 4 sendiri terkait implementasi ini seperti apa Pak? Ya, kalau kita membaca tentang fisiologis dan kebiasaan dari behavior dari gajah, dia tidak akan pernah keluar jalur dari yang dia dari sejak kecil dia ada. Sehingga itu berarti kesimpulan sementara sebenarnya itu fungsinya adalah dulu itu hutan. Nah, bagaimana mengembalikan itu ini tidak gampang, tetapi harus kemudian kita selesaikan. Jadi masyarakat apakah yang merambah, atau kemudian kalau kita gajah secara naluri kehewanannya memang dia tidak akan keluar dari ring yang dulu dia ada. Nah, sekarang menjadi area pemukiman. Nah, ini yang akan kita lihat status ini, apakah mereka sebelumnya hutan jadi APL atau hal-hal yang lain. Makanya ini akan terurai ketika Komisi 4 dengan serius untuk kemudian membentuk panja pelepasan kawasan hutan yang ini tidak akan sekedar menyelesaikan Tesonilo, tetapi kita akan menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang ada di seluruh perambahan hutan yang ada di kita. Berarti Pak, dari kemarin kan juga sudah dibahas terkait revisi Undang-Undang Kehutanan ya Pak, nomor 41 tahun 1999. Apakah nanti ini akan bisa menjadi jawaban bagi kasus-kasus ini Pak? Ya, justru ini akan kita revisi bagaimana nanti permasalahan-permasalahan yang ada ini nanti kemudian bisa kita akomodasi dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Harapan kita itu nanti bisa terakomodasi dan menyelesaikan problem-problem yang sekarang hari ini ada. Ini prosesnya kan sedang kita hearing dengan berbagai pihak agar nanti betul-betul revisi ini komprehensif, permasalahan yang sekarang ada bisa terselesaikan dengan undang-undang yang kita sedang revisi. Baik, berarti sejauh ini Komisi 4 memang terus memantau ya Pak perkembangan dari hutan-hutan, fungsi-fungsi hutan yang bahkan tidak hanya Tesonilo tapi memang seluruhnya begitu ya Pak. Bahkan kita terdekat Kamis ini kita akan panggil Menteri Kehutanan terkait dengan yang lagi viral bagaimana banjir yang kemudian bisa membawa gelundungan-gelundungan kayu. Kan tidak mungkin gelundungan kayu jatuh dari langit. Nah, ini akan kita telusuri dan bisa jadi kalau secara kami sebagai fraksi ingin mendorong adanya panja terkait dengan pelepasan kawasan hutan. Baik, berarti tadi kesimpulannya yang paling penting adalah panja itu ya Pak untuk setiap lokasi, untuk melakukan pengawasan lokasi hutan. Dan pemirsa jangan takut karena dari Komisi 4 sendiri terus melakukan revisi yang memang menjawab keresahan publik ya Pak, termasuk dari rancangan undang-undang kehutanan tersebut. Berikut yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi,
dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Elisa Purba. Silakan Elisa. Terima kasih rekan Alfat dan selamat sore pemirsa. Kita akan bahas apa saja nih yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Berita pertama terkait Hetifah Saifuddin yang dorong penguatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru jelang tahun 2026. Dapat Anda lihat di layar kaca Anda, disebutkan menjelang tahun 2026 DPR RI tegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi pendidikan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifuddin menilai bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas ekosistem pembelajaran secara menyeluruh. Mulai dari kurikulum yang adaptif, sarana prasarana yang merata hingga penguatan kapasitas pendidik. DPR RI mendorong kebijakan pendidikan yang responsif terhadap tantangan zaman agar generasi muda Indonesia mampu bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Tentu kesejahteraan guru menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Guru bukan sekedar pelaksana kebijakan, melainkan pilar peradaban yang membentuk masa depan bangsa. Oleh karena itu pemirsa, DPR RI di sini terus mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan afirmatif bagi peningkatan kesejahteraan guru, baik dari sisi penghasilan, perlindungan profesi, maupun pengembangan kompetensi. Dengan guru yang sejahtera dan pendidikan yang berkualitas, DPR RI optimis ini untuk Indonesia dapat melangkah lebih mantap menyongsong 2026 dan masa depan yang lebih cerah. Kita akan beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini terkait hilirisasi jadi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Mari kita simak bersama di layar kaca Anda pemirsa. Di sini disebutkan DPR RI menegaskan bahwa hilirisasi merupakan strategi fundamental dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menilai selama ini Indonesia terlalu lama bergantung pada ekspor bahan mentah, sehingga nilai tambah ekonomi justru dinikmati oleh negara lain. Melalui penguatan kebijakan hilirisasi di berbagai sektor strategis, DPR RI mendorong agar kekayaan sumber daya alam nasional ini diolah di dalam negeri, membuka ruang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat struktur industri nasional. Tentu kita sependapat bahwa hilirisasi bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi juga jalan menuju kemandirian bangsa. Firman Subagio menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha dan juga masyarakat agar kebijakan hilirisasi berjalan efektif dan juga merata. DPR RI terus mengawal regulasi berpihak pada industri nasional sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas. Dengan hilirisasi yang konsisten dan terarah, DPR RI optimis ini pertumbuhan ekonomi nasional dapat melaju lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dia tadi pemirsa headline di media online pada hari ini yang menyebutkan Hetifah Saifuddin dorong penguatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru jelang tahun 2026 serta hilirisasi jadi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian dari saya Elisa Purba, kembali ke rekan Alfat, silahkan. Baik, terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini.